Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrunillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat hijrah istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tidak terasa kita akan segera berpisah dengannya, karena saat ini kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, menerima segala ibadah kita, menerima segala amal perbuatan kita. Alhamdulillah, kita akan memasuki hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Bagaimana bunyi hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Ini yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat Muslim yang lainnya dikatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, yang dimaksud ialah dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tertolak. Lalu dalam riwayat Muslim dikatakan, siapa orang yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwasanya ketika kita memahami satu hadis, memahami satu agama, mengikuti satu agama, kita harus tahu di setiap perintah yang ada di dalam agama tersebut, di setiap larangan yang ada di dalam agama tersebut harus berdasarkan dalil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ada satu ibadah yang berkaitan tentang ibadah, bukan masalah adat, istiadat, ataupun kebiasaan orang-orang. Ini masalah ibadah. Kalau ada orang yang membuat, yang mengada-ngada suatu ibadah, entah itu sholat, entah itu zikir, entah itu urusan agama yang lain, yang mereka mengatakan bahwasanya ini dari Rasulullah SAW, menyandarkan ibadah tersebut kepada Rasulullah SAW, yang ternyata ibadah tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah yang semacam ini tertolak. Karena ini adalah suatu ibadah yang dia ada-adakan, tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Maka kita bisa mengambil kesimpulan lagi bahwasanya ketika kita beribadah, ketika kita melakukan sholat, melakukan sedekah, hendaknya kita mengetahui dasar hukumnya, apa landasannya, apa dalilnya, apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, itulah yang akan kita lakukan. Maka jangan sampai kita terjebak dengan hadis-hadis yang statusnya dhaif, yang statusnya palsu. Mungkin kalau dhaif itu para alim ulama masih bisa mengatakan bahwasanya ini bisa dilakukan untuk fadhailul a'mal, keutamaan ibadah, amal. Akan tetapi kalau ada satu perbuatan yang dia mengatakan ini dari Rasulullah pernah begini, begitu, begini, begitu, akan tetapi ketika dicari sumbernya, ketika dicari hadisnya, ketika dicari dalilnya, tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang mengatakan hal itu, maka ini tidak bisa diterima dalam urusan agama. Lalu yang selanjutnya, agama Islam adalah agama ittiba, yaitu mengikut kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama yang ibtida,
atau agama yang mengadakan suatu amalan. Maka kita sebagai orang yang mengikuti agama, yaitu agama baginda Rasulullah SAW, yaitu agama Islam, kita harus mengetahui dalil-dalilnya, perintahnya yang jelas. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang yang taklidul a'ma, orang yang mengikuti tapi tidak tahu apa dalilnya, apa dasarnya. A'ma, buta, taklid buta, mengikuti tapi tidak tahu apa dalilnya. Hanya mengikuti apa yang diperintahkan orang-orang tua kita ketika kita melakukan satu ibadah. Lalu kita tanya, apa dasarnya? Apa landasannya? Ini orang-orang tua kita dulu melakukan seperti ini. Orang-orang tua dulu kita mengajarkan kami seperti ini. Selama dia tidak bertentangan dengan syariah, maka boleh, karena itu hitungannya adalah adat. Akan tetapi kalau dalam masalah ibadah yang berkaitan tentang tauhid, keimanan, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu dulu dalilnya, sehingga kita tidak tergolong menjadi orang yang tersesat. Apalagi kita tahu ilmunya tapi ternyata itu salah, lalu kita sebarkan kepada orang-orang yang tidak tahu akan hal itu, kita menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu pentingnya kita mempelajari agama, pentingnya kita mempelajari hadis, pentingnya kita mempelajari fikih, tafsir, dan lain sebagainya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang taklidul a'ma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mempelajari agama Islam, menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghidupi kehidupan kita dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.